Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia NIM 2015072 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas 2C. Adapun saya membuat video kali ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah teori-teori kepribadian, yaitu ujian tengah semester dengan dosen pengampu Ibu Puri Handayani. Baiklah, langsung saja mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu teori-teori kepribadian, analisis Carl Gustav Jung. Struktur kepribadian manusia menurut Gustav Jung berdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi pertama, dimensi kesadaran, yaitu dimensi kesadaran dari kepribadian ini adalah ego. Sedangkan ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari perasaan, persepsi, ingatan, pikiran, dan ataupun perasaan sadar juga. Ego ini melahirkan perasaan identitas dan konstitusionitas seseorang. Yang kedua itu dimensi ketidaksadaran. Dimensi ketidaksadaran kepribadian seseorang mempunyai dua lingkaran yaitu ketidaksadaran pribadi atau personal dan ketidaksadaran kolektif. Dinamika kepribadian Gustav Jung. Apabila ada dua nilai yang tidak sama kekuatannya, maka energi akan mengalir dari lebih kuat ke yang lebih lemah sampai keduanya seimbang. Demikian karena itu bukanlah sistem yang tertutup sama sekali. Pertambahan dan pengurangan energi terhadapnya adalah mungkin. Yang kedua yaitu teori kepribadian Erich Fromm. Teori Erich Fromm termasuk dasar dari semua tulisan teori Fromm adalah individu yang merasa kesepian, dan teori solir karena ia dipisahkan dari alam dan orang-orang lain. Keadaan sosial ini tidak ditemukan dalam semua spesies binatang. Itu adalah situasi khas manusia. Fromm ini menyampaikan terdapat 3 karakter yang di kalangan masyarakat. Yang pertama yaitu sistem A, yaitu masyarakat pencinta kehidupan. Karakter sosial, masyarakat ini penuh cita-cita menjaga kelangsungan dan perkembangan kehidupan dalam segala bentuknya. Yang kedua itu sistem B, yaitu masyarakat non-destruktif, agresif. Masyarakat ini memiliki unsur dasar tidak destruktif. Meski bukan hal yang utama, masyarakat ini memandang keagresifan dan kedestruktifan adalah hal biasa. Sistem C yaitu masyarakat destruktif. Karakter sosialnya adalah destruktif, agresif, kebrutalan, dendam, pengkhianatan, dan penuh dengan permusuhan. Biasanya pada masyarakat seperti ini sangat sering terjadi persaingan mengutamakan kekayaan yang jika bukan dalam bentuk materi berupa memperhitungkan simbol. Fromm ini menyebutkan dan menjelaskan 5 tipe karakter sosial yang ditemukan dalam masyarakat desa ini. Yang pertama yaitu tipe reseptif atau mengharapkan dukungan dari pihak luar. Yang kedua yaitu tipe eksploitasi, memaksa orang lain untuk mengikuti keinginannya. Yang ketiga tipe penimbunan, yaitu suka mengumpulkan dan menimbun barang sesuatu materi. Yang keempat ini tipe pemasaran, suka menawar, kadang menjual barang.
Yang kelima, tipe produktif, karakternya yang kreatif dan selalu berusaha untuk menggunakan barang-barang untuk suatu kemajuan. Ada dua cara menghindari lemeksentensi. Yang pertama itu menerima otoritas dari luar. Yang kedua, orang bersatu dengan orang lain. Yang tiga, psikoanalisis Sigmund Freud. Struktur kepribadian Sigmund Freud, ada dua cara yang dilakukan oleh ID dalam memenuhi kebutuhannya untuk meredakan ketegangan yang timbul, yaitu melalui refleks seperti berkedip dan melalui proses primer seperti membayangkan makanan pada saat lapar. Ciri-ciri kepribadian Sigmund Freud ini selalu dipengaruhi pengalaman masa lalunya. Sigmund Freud secara sistematis membagi tingkat perkembangan seseorang di dalam beberapa fase. Sedangkan sifat perkembangan seorang ini erat sekali hubungannya dengan perkembangan kehidupan seksual dan karenanya disebut sebagai psychosexual development. Menurut Sigmund Freud ini mendasarkan pembagiannya pada perkembangan psikoseksual terdapat fase-fase tertentu. 3 materi yang telah dikemukakan oleh Freud. Yang pertama, muncul dalam isi mimpi. Yang kedua, sumber materi untuk diproduksi dalam mimpi yang diambil adalah dari masa kanak-kanak. Yang ketiga, keanehan ingatan dalam mimpi yang paling luar biasa. Keempat, teori-teori Alfred Adler. Perkembangan yang pertama itu perkembangan abnormal. Menurut Adler, satu faktor yang mendasari jenis ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri adalah minat sosial yang tidak berkembang. Selain kurangnya minat sosial, orang-orang neurotik cenderung untuk menetapkan tujuan yang terlalu tinggi dalam hidupnya. Di dunia sendiri mempunyai gaya hidup yang kaku dan dogmatis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah teori-teori kepribadian. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf atas segala kesalahannya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.